Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Perlagutan. Di sini saya akan membahas salah satu hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih. Baik, pada kesempatan kali yang berbahagia ini saya akan membahas yaitu hukum terkait dengan membaca Al-Quran melalui HP ataupun tablet. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan jaminan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, tiap-tiap malam Ramadan senantiasa didatangi malaikat Jibril alaihissalam untuk mendaras atau mempelajari Al-Quran. Nah, pada saat sekarang ini kita mengetahui bahwa teknologi seperti HP ataupun smartphone merupakan salah satu efek dari globalisasi yang tidak dapat kita pungkiri lagi, bahwa semua serba teknologi yang canggih gitu. Contohnya HP yang berhadir pada dan datang pada kehidupan manusia. Nah, di situ kita melihat bahwa banyak orang-orang saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang menggunakan HP untuk yang di dalamnya berisi aplikasi Al-Quran. Nah, di sini saya akan membahas apa sih hukum membaca Al-Quran melalui HP ataupun smartphone. Dikutip dari suara.com atau salah satu media yang berasal dari kota Bandung, bahwa banyak ulama yang sepakat bahwa hukum membaca Al-Quran melalui HP itu hukumnya adalah boleh atau mubah atau diperbolehkan. Akan tetapi hal ini juga memicu pertanyaan selanjutnya. Kita semua tahu bahwa sebelum membaca Al-Quran ada beberapa syarat ataupun beberapa kewajiban yang harus kita lakukan ataupun kita laksanakan, seperti memiliki wudhu terlebih dahulu. Maka haram hukumnya memegang maupun membawa mushaf ketika kita tidak memiliki wudhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 79 yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang dimaksud mushaf di sini adalah semua benda-benda ataupun huruf-huruf Al-Quran. Seperti ditulis di atasnya untuk tujuan belajar, seperti papan, tiang, dan tembok yang ada tulisan huruf-huruf Al-Quran. Maka ketika membuka Al-Quran lewat HP, hukumnya membacanya sama dengan membaca Al-Quran dalam bentuk jilid seperti buku. Artinya kita harus berwudhu terlebih dahulu. Demikian penjelasan singkat terkait dengan membaca Al-Quran melalui HP. Nah, HP pada saat sekarang ini memiliki aplikasi yang banyak, memiliki aplikasi seperti Al-Quran, baik itu tulisan maupun rekaman. Tidak sama dengan hukum mushaf, maka diperbolehkan menyentuhnya tanpa bersuci. Nah, ada juga yang bertanya, apakah membaca Al-Quran
membaca Al-Quran itu harus melalui HP harus suci terlebih dahulu. Dan ada juga yang memberikan pendapat seperti ini. Kan di HP itu sering saya gunakan untuk sering saya bawa ke kamar mandi. Apakah haram hukumnya membawa HP tersebut sedangkan di dalam aplikasi tersebut ada Al-Quran gitu? Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak ditanya, apakah hukum membaca Al-Quran dari perangkat HP tanpa bersuci? Maka beliau Hafizahullah menjawabnya, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam diterlimpahkan kepada Allah Nabi setelahnya. Bahwa di situ dia menjelaskan bahwa ketika masuk ke kamar mandi itu tidak apa-apa membawa HP tersebut, walaupun di dalam HP tersebut memiliki aplikasi yang berisikan Al-Quran. Nah, karena ia adalah kalamullah yang diantara penghormatannya adalah tidak membacanya melainkan tanpa kondisi bersuci. Sementara membacanya dari mushaf, maka disarankan bersuci ketika menyentuhnya secara umum. Nah, ketika kita membawa HP ataupun sebuah smartphone yang di dalamnya berisi Al-Quran ke dalam kamar mandi, itu tidak masalah, karena yang di HP itu kan sistemnya sistem buka tutup gitu. Maksudnya ketika kita membuka aplikasi Al-Quran maka dilarang untuk membawa HP ke dalam kamar mandi. Akan tetapi ketika kita menutupnya, kita alihkan kepada aplikasi lain, maka diperbolehkan untuk membawanya kepada kamar mandi. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan salah satu teknologi yang canggih pada saat sekarang ini, smartphone ataupun handphone yang di dalamnya terdapat beberapa aplikasi Al-Quran. Dengan mengunduh aplikasi Al-Quran di smartphone masing-masing, umat muslim jadi bisa membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja, atau memanfaatkan di sela-sela kesibukan. Selain itu, aplikasi Al-Quran di smartphone juga dianggap lebih praktis karena bisa dibawa kemana saja. Terus ada juga yang bertanya seperti ini, apakah sama pahalanya atau berbeda pahala membaca Al-Quran melalui mushaf ataupun melalui HP? Maka saya pernah mendengar ceramah dari Ustaz Abdul Somad, maka di situ dia menjelaskan bahwa yang dilihat yaitu ucapannya fasih atau tahsil dan tajwid, sementara melalui hati yang membaca Al-Quran itu adalah keikhlasan. Nah, itu tergantung kepada kefasihan kita, ketahsilan kita, dan tajwid yang kita keluarkan dari mulut kita, serta yang menjadi arjen yang berikutnya yaitu tentang keikhlasan kita terkait dengan membaca Al-Quran tersebut. UAS juga menjelaskan bahwa membaca melalui mushaf ataupun melalui kitab dengan membaca melalui Al-Quran itu tidak jauh berbeda, karena pada saat zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, di tulang belulang, di bebatuan. Maka pada saat sekarang ini karena canggihnya teknologi tidak membatasi seseorang ataupun umat muslim untuk membaca Al-Quran melalui HP, karena itu untuk kadar pahalanya itu terkait dengan beberapa kefasihan, tajwid, serta yang dikeluarkan dari mulut, serta yang lebih utama yaitu keikhlasan yang berdasarkan dari hati seseorang yang membacanya. Nah, terkait dengan pahalanya, mungkin itu tergantung kepada niat dan keikhlasan seseorang dalam membacanya. Itulah terkait dengan pahalanya tadi. Nah, mungkin ini sedikit referensi kepada teman-teman ataupun kepada sahabat-sahabat bahwa hukum membaca Al-Quran melalui HP itu diperbolehkan
atau mubah. Jadi kita tidak perlu susah-susah membawa mushaf ataupun kitab, karena pada saat sekarang ini dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki, maka Al-Quran sudah berada di genggaman kita, yaitu melalui smartphone yang kita miliki. Kita dapat membaca Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Ini agar lebih mempraktiskan kita, agar lebih memudahkan kita, agar lebih membantu kita dalam membaca dan mengamalkan, membaca dan mengetahui segala sesuatu yang berada di Al-Quran dengan mudah gitu. Dengan mengunduh di smartphone kita, maka aplikasi Al-Quran itu sudah berada di genggaman kita. Ini merupakan suatu jalan ataupun ikhtiar yang memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun juga Al-Quran merupakan kitab suci yang kita miliki, dan membaca Al-Quran adalah suatu amalan yang sangat besar pahalanya. Mungkin untuk pembahasannya saya cukupkan demikian. Salah dan salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.